Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita bertemu kembali dalam mapel IPA ya. Ya. Oke. Kita sekarang akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Sebelum kita pelajari suhu dan perubahannya, marilah hari ini kita belajar diawali dengan doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa lancar dan mudah untuk memahaminya. Tentunya kita berharap dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Ya, selesai. Baiklah. Hari ini kita akan pelajari tentang suhu dan perubahannya. Suhu dan perubahannya. Ada yang tahu anak-anak apa itu suhu? Ya, ini Bu Guru hadirkan ada seseorang yang sakit ya, di mana mulutnya ada termometernya. Apa hubungannya itu? Ya. Iya, sering kan ya kalian mendengar berapa ya suhunya ruangan ini? Kok panas sekali? Berapa ya suhunya air ini? Kok sangat dingin sekali? Nah, tahukah kamu apa itu arti dari suhu? Ya, coba kita cari tahu secara bersama-sama ya. Oke. Ya, sebelum kita belajar tentang suhu, coba kita amati dulu gambar di bawah ini. Nah, ya. Ini ada seorang anak yang mana di depannya ada 3 buah ember. Yang mana masing-masing dari 3 ember itu, yang ember pertama diberi air panas atau hangat. Kemudian yang kedua, ember yang kedua ini diisi dengan air biasa. Kemudian ember yang ketiga diisi dengan air dingin. Nah, jadi ada 3 ember. Ember yang pertama dikasih air panas atau hangat. Kemudian yang kedua air biasa, yang ketiga adalah air es. Oke. Kira-kira ketika tangan yang kanan dimasukkan pada ember yang terisi air hangat, ya, kemudian kanan yang kiri dimasukkan pada ember yang berisi air es. Oke. Kira-kira yang dirasakan apa? Apa yang kita rasakan? Ya, tentunya pada tangan kanan dimasukkan pada ember yang berisi air hangat atau panas akan terasa hangat. Sedangkan tangan kiri yang dimasukkan ke ember yang berisi air es tentunya akan terasa dingin. Nah, berarti dari situ kan berbeda ya rasanya ya. Iya. Kemudian dari tangan kanan yang semula berasal dari ember yang terisi air panas, coba dimasukkan ke air biasa. Kira-kira bagaimana rasanya? Iya. Berarti rasanya akan terjadi penurunan rasa dari air itu. Semula hangat, ketika ketika dimasukkan di air biasa, maka terjadi penurunan suhu. Nah, ya, akan terjadi penurunan rasa yang semula hangat atau panas akan menjadi lebih dingin. Nah, sebaliknya dari tangan kiri yang semula berasal dari ember yang terisi air dingin, ketika dimasukkan ke ember yang berisi air biasa, akan terjadi bagaimana? Rasanya akan terjadi apa? Sedikit hangat. Nah, ya, sedikit sekali hangat.
Nah, berarti dari ketiganya itu ada perbedaan rasa dari masing-masing ember itu. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, itu rasa dari praktek itu ya, praktek suhu. Ya. Sekarang apa sih sebenarnya suhu itu? Apakah sama suhu dengan panas? Ya, tentunya tidak sama. Ya, suhu itu tidak sama dengan panas. Kalau panas itu apa? Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Itu adalah panas. Sedangkan kalau suhu, derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Nah, ya. Jadi kalau panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Tetapi kalau suhu, derajat tingkat energi panas suatu benda. Jadi nanti di suhu itu ada berapa suhunya. Jadi ada nominalnya. Derajat atau tingkat berapa energi panas pada benda itu. Nah, itu adalah suhu. Tingkat, bunur ulangi, tingkat atau derajat energi panas suatu benda. Karena nanti di benda itu ada yang lebih rendah suhunya, sehingga dikatakan, oh suhunya ini dingin, oh suhunya itu panas. Nah, itu adalah suhu, tingkat energi panas suatu benda. Oke, paham ya? Kalau suhu rendah, berarti bisa dikatakan tingkat energi panas benda itu rendah. Ya, jadi bunur ulangi, suatu benda dikatakan memiliki suhunya rendah, maka tingkat energi panas benda tersebut adalah kecil atau rendah. Sebaliknya, benda itu dikatakan bersuhu tinggi, artinya apa? Tingkat energi panas benda itu adalah tinggi. Nah, ya, ngerti ya? Ya, jadi suhu benda itu rendah, maka energi panas yang ada di benda itu adalah rendah atau kecil. Sebaliknya, benda itu memiliki suhu tinggi, maka tingkat energi panas itu tinggi atau besar. Nah, itu adalah suhu. Jadi tingkat derajat panas. Jadi itu adalah suhu, tetapi kalau panas itu adalah bentuk energi yang mengalir. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Pernahkah kalian demam? Ya, tentunya pernah ya. Ya, pada saat kamu pergi ke dokter, untuk mengetahui berapa suhumu, maka digunakan alat yang namanya ini termometer. Biasanya ini dimasukkan di bawah lidah, ya, mulut tepatnya di bawah lidah atau bisa di ketiak. Nah, ini. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Nah, alatnya yaitu berupa termometer. Kalau misalkan kamu sering berkata pada orang tuamu, saya hari ini demam. Kemudian diraba oleh ibumu. Oh iya, kok tinggi ya? Kemudian si ayah datang. Loh, kamu sakit? Sakit apa? Demam. Kemudian diraba lagi oleh ayahmu. Oh enggak, ini enggak apa-apa. Karena apa? Memang suhu pada hari ini itu panas. Nah, itu artinya apa? Kok ibumu mengatakan, oh iya kamu demam atau panas. Kemudian si ayah tidak. Nah, itu karena apa? Kulit itu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu. Ya, tidak bisa. Nah, alat yang tepat
untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Jadi perasaan itu tidak bisa dibuktikan. Sehingga harus ada alat yang baku untuk mengukur suhu. Nah, sekarang jenis-jenis termometer. Yang pertama yaitu ada termometer cair. Nah, termometer cair itu macamnya ada dua. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari min 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ya. Ini adalah contoh dari termometer laboratorium. Skalanya dari min 10 sampai menuju ke 110. Nah, zat cair apa yang digunakan di dalamnya ini bisa terbuat dari air raksa ataupun alkohol. Nah, kemudian yang B yaitu termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ya. Ini yang untuk suhu badan. Jadi yang zat cair yang dimasukkan pada termometer ini itu adalah berupa raksa. Apa keistimewaan raksa dan alkohol? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu termometer bimetal. Nah, ini ya. Coba diperhatikan gambar ini. Di situ ada dua buah logam yang jenisnya berbeda. Kedua jenis logam itu dilekatkan menjadi satu. Nah, seperti tampak pada gambar ini ya. Nah, jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Nah, ini ya, akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Ya, ini adalah termometer bimetal. Jadi, ketika dua logam direkatkan, jenis dua logam itu berbeda sehingga kita tahu mana yang lebih dulu memuai ketika suhu dinaikkan. Nah, itu bisa digunakan untuk pengukuran sebuah termometer. Sama seperti kalau pengukuran suhu badan kita. Ya. Ketika kita sakit kemudian diperiksa suhu badan kita berapa. Ketika suhu badan kita itu misalkan tinggi, nanti air raksa ataupun alkohol itu akan naik. Ya, akan naik di celah kecil itu. Sehingga dari situ bisa terukur berapa skala yang ditunjuk pada kenaikan raksa tadi. Nah, ya, ini penggunaannya ya. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Nah, ya. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium dan sebagainya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini. Ya, ini adalah kristal cair. Nah, ini yang ditunjukkan itu adalah warna. Tetapi kalau yang alkohol dan air raksa tadi ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan perubahan peningkatan skalanya. Jadi misalkan semula ketika diukur suhunya semula adalah 0. Nah, ketika suhu badan kita terasa panas, maka langsung naik. Dari kenaikan itu pada skala berapa
yang ditunjuk, maka itulah suhu kita. Tetapi kalau menggunakan termometer kristal cair, maka dengan menunjukkan perubahan warnanya. Ya. Ya, itu adalah jenis-jenis daripada termometer. Nah, sekarang zat cair pengisi termometer apa saja? Nah, yang pertama yaitu air raksa. Ini zat cair yang digunakan di dalam termometer. Kemudian yang kedua, ada juga zat cair yang dimasukkan dalam alat termometer itu yaitu berupa alkohol. Nah, ini apa sifat keuntungan dan kerugiannya ketika menggunakan air raksa maupun alkohol? Untuk yang air raksa, ya, yang pertama, tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga mudah dilihat karena mengkilat. Ya. Jadi ketika air raksa itu digunakan untuk pengisi termometer, itu nanti ketika terjadi kenaikan suhu jelas terlihat di mata kita. Oh, suhu kita 38, itu terlihat karena sifat dari raksa tidak membasahi dinding kaca, sehingga jelas ya. Kemudian yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Nah, cepat mengambil panas sehingga ketika termometer itu terisi zat cair yang berupa air raksa, maka langsung terjadi peningkatan jros. Nah, ya. Jadi air raksanya itu akan naik. Tidak sampai menunggu lama. Kemudian yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar. Titik beku 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Nah, jangkauannya cukup lebar atau luas ya. Kemudian yang keempat, volume air raksa berubah secara teratur. Nah, ini penting ini ya, sehingga bisa dikondisikan. Oke. Sekarang yang alkohol. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh alkohol, keuntungannya. Yang pertama, nah tentunya alkohol itu harganya murah, ya. Sehingga karena murah itu mudah didapat. Kemudian yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Kemudian yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan alkohol maka bisa mengukur suhu sampai min 130 derajat Celcius. Nah, cukup rendah sekali ya. Nah, sekarang kerugiannya kalau menggunakan alkohol. 1. Membasahi dinding kaca. Nah, kalau membasahi dinding kaca maka kita sulit untuk melihat berapa skalanya. Karena terhalang oleh apa? Percikan alkoholnya. Kemudian yang kedua, titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, alkohol tidak berwarna, perlu perwarnaan agar dapat dilihat. Nah, karena tidak berwarna, bening, berarti nanti kan sama semuanya ya, alatnya, skalanya, sehingga kalau menggunakan alkohol harus ada pewarnaan lebih dulu, sehingga ada perbedaan warna, itulah yang digunakan untuk patokan untuk mengetahui berapa suhu kita. Nah, sedangkan untuk yang kerugian pada air raksa itu dia bersifat racun. Ketika termometernya pecah, kemudian air raksa keluar, ini sangat berbahaya sekali karena beracun. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian zat cair pengisi dari termometer antara air raksa dan alkohol. Ya. Nah, ya.
Ini yang diterangkan Bu Nur tadi ya. Mengapa Bu, kok bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Nah, ya. Kalau air lebih murah, nggak pakai beli, ya. Kemudian juga mudah didapat. Nah, apa alasannya kok tidak air saja yang digunakan untuk pengisi pada termometer? Nah, kenapa? Karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air itu justru mengalami penyusutan. Nah, ya. Jadi, alasan kenapa kok tidak air saja yang digunakan? Karena apa? Air itu memiliki sifat anomali. Nah, sebagian besar zat itu kan akan memuai ketika terjadi peningkatan suhu ya, baik itu zat padat, kemudian zat cair ataupun gas. Contoh, ketika kita memanaskan besi yang zat padat ya sampai 200 derajat Celcius, maka akan terjadi apa? Pemuaian. Besi itu akan semakin panjang. Sama seperti air, ya, zat cair. Ketika kita masak sampai pada suhu 100 derajat Celcius, apa yang terjadi? Dia akan mendidih atau umep. Nah, akan terjadi apa? Peningkatan volume kan akan terangkatkan ya? Iya, mendidih. Kemudian gas juga sama. Ketika kita memompa roda ban sepeda kita. Nah, ketika pada suhu panas, kenapa roda itu kok meletus? Karena apa? Gas yang ada di dalam roda itu akan memuai ketika kena suhu panas sampai meledak atau meletus. Nah, ya. Nah, begitu juga air. Tetapi air itu ada sifat anomali. Justru pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, dia akan mengalami penyusutan. Nah, setelah mencapai suhu 5, 6, lah dia akan pemuaian lagi. Itu adalah sifat daripada air yang disebut dengan anomali. Nah, ya, ini ya. Ya, kalau dilihat dari grafik. Ketika pada suhu 0, ini akan turun. Nah, sampai pada suhu 4 derajat Celcius, malah dia akan mengalami penyusutan. Nah, tetapi dari menyusut itu ketika sudah berada pada peningkatan suhu, misalkan 5, 6, 8, akan terjadi peningkatan kembali. Hanya pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius itu dia justru menyusut. Normalnya, semua benda itu kan akan memuai terjadi peningkatan suhu ya. Nah, tetapi kalau air justru 0 sampai 4 derajat Celcius dia akan menyusut dulu. Kemudian akan terjadi penaikan suhu seiring dengan terjadinya pemuaian. Itu adalah sifat anomali air. Itu alasan kenapa kok tidak air saja yang dimasukkan atau yang digunakan sebagai pengisi dari termometer. Nah, sekarang kita belajar tentang skala termometer. Nah, ya, kita ketahui bahwa skala termometer yang kita kenal itu ada 4 ya. Ada skala Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin. Nah, dari masing-masing termometer itu ada perbedaan titik tetap atas atau titik tetap bawah. Kalau pada termometer skala Celcius, titik atasnya yaitu 100 derajat Celcius. Ini menggunakan air mendidih. Ya. Kemudian titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit, titik atasnya yaitu 212
sedangkan titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian Reaumur, titik tetap atasnya yaitu 80 derajat Reaumur, sedangkan pada titik tetap bawah 0. Untuk Kelvin, titik tetap atasnya 373 derajat Kelvin. Kemudian untuk titik tetap bawahnya yaitu 273. Ini adalah skala termometer. Dasar penetapan batas atas itu apa? Suhu di mana air mendidih. Nah ya, tadi Bu Nur bilang untuk Celcius 100, untuk Fahrenheit 212, untuk Reaumur 80, untuk Kelvin 373. Kemudian dasar penetapan titik batas bawah itu di mana suhu air membeku. Nah, itu titik tetap bawahnya. Kalau pada Celcius, air membeku itu pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Tetapi kalau pada Fahrenheit, air membeku itu justru pada derajat berapa? 32. Reaumur 0, sedangkan Kelvin 273. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversinya? Misalkan saya menggunakan derajat Celcius, tetapi ketika di Fahrenheit itu derajatnya berapa? Atau Reaumur atau Kelvin. Nah, sekarang kita pelajari ya. Ya. Konsep konversi skala suhu. Artinya konversi itu adalah ketika terjadi pengubahan yang semula dari Celcius menjadi Fahrenheit atau sebaliknya dari Fahrenheit menjadi Celcius atau dari Celcius ke Reaumur atau sebaliknya, atau bisa berubah misalkan dari Kelvin ke Celcius, dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, itu namanya konversi. Jadi kita nanti bisa walaupun kita menggunakan Celcius, kemudian misalkan menggunakan Fahrenheit berapa ya? Nah, itu ada secara matematis bisa dihitung. Ya. Sekarang penggunaan secara matematis perbandingan suhunya. Skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, ya, kalau pada titik tetap atas untuk yang Celcius 100 ya, kemudian untuk Reaumur 80, kemudian untuk Fahrenheit 180, dan untuk Kelvin adalah 100. Itu skalanya. Nah, untuk skala penetapan ini dari mana, Bu? Berarti titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah. Oke. Kalau diperkecil dari skala Celcius 100, berarti kalau diperkecil kan 5 ya. Kemudian skala Reaumur 80, 4. Kemudian skala Fahrenheit 180 diperkecil menjadi 9. Dan skala Kelvin 100 menjadi 5 diperkecil perbandingannya. Sehingga perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan Bu Nur dengan memperhatikan titik tetap bawah dibanding mulai dari 0 semuanya perbandingan angka suhunya. Nah, ini perbandingannya ya. TC suhu pada Celcius dibanding dengan suhu pada Reaumur itu adalah dikali T Fahrenheit dikurangi 32
dibagi T Kelvin dikurangi 273, atau perbandingannya 5:4:9:5. Ya. Nah, kalau ditulis secara matematis, nah ini Bunur berikan rumus yang praktis ya. Bagaimana cara mengkonversi dari suhu Celcius ke reamor, atau sebaliknya dari reamor ke Celcius. Nah, ini ada, coba diperhatikan tabel ini ya. Ini ada tulisan dari. Maksudnya yaitu dari Celcius, kemudian di atas ini ada kemana? Nah ya, di sini ada Celsius, reamor, Fahrenheit, Kelvin. Kemudian yang ke-nya juga sama, ada Celsius, reamor, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh, misalkan dari suhu Celsius mau dijadikan ke suhu reamor, maka rumusnya adalah 4/5 dikali C. Nah, C ini berarti nanti suhu Celsius dari, berarti kan nanti suhu Celsiusnya itu diketahui berapa. Misalkan Celsius itu diketahui suhu 50 derajat Celsius. Ditanyakan berapa ketika pada suhu reamor, berarti 4 dibagi 5, C-nya tadi diketahui suhu Celsiusnya adalah 50, berarti 4 kali 50 dibagi 5. Nah, itu dihitung nanti berapa. Nah ya, kemudian lagi, misalkan dari Celsius ke Fahrenheit, berarti menggunakan rumusnya bagaimana? 9/5 C. C ini berarti nanti suhu yang diketahui derajat Celsiusnya ditambah dengan 32. Kalau contoh tadi misalkan 50 derajat Celsius, maka 9/5 dikali 50 ditambah 32. Nah, ini nanti dihitung ketemu berapa derajat Fahrenheit. Kemudian lagi, misalkan dari Celsius, ya tetap saja ya, contohnya 50 tadi. Dari Celsius derajatnya 50. Kalau 50 derajat Celsius dijadikan ke Kelvin, berapa ya? Maka derajat Celsiusnya tadi berapa? 50. Langsung tinggal menambahkan 273 Kelvin. Nah, sehingga nanti bisa diketahui berapa 50 derajat Celsius ke derajat Kelvinnya, bisa diketahui 50 ditambah 273. Ya. Bu Nur contohkan lagi. Nah, sekarang derajat dari reamor menuju ke Celsius. Nah, ya. Tadi dari Celsius ke reamor. Sekarang dari reamor ke Celsius. Rumusnya bagaimana? Kalau dari reamor ditanyakan ke Celsius, maka 5 dibagi 4 dikali R. R itu apa? Suhu yang diketahui dari reamor. Nah ya, kalau misalkan tadi reamornya 50, berarti 5 dibagi 4, suhu reamornya 50. Berarti 5 dikali 50 dibagi 4. Ketemu suhu Celsius. Dari reamor, misalkan 50 juga, dijadikan ke Fahrenheit. Nah, berarti berapa? 9 dibagi 4 dikali suhu reamornya tadi berapa? Ya, 50 ditambah 32. Maka 9 dikali 50 dibagi 4 itu berapa? Kemudian ditambahkan 32. Nah, dan seterusnya. Nah, ini difahami lengkap ya. Oke. Nah, sekarang suhu tubuh dan kesehatan.
Ya. Demam, seseorang dikatakan demam itu ketika dia mencapai suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Itu maka sudah bisa dikatakan seseorang itu demam. Lah, berarti suhu normal kita berapa kalau tidak dikatakan demam? Nah, suhu normal kita itu pada kisaran 36 sampai 30 derajat Celcius. Itu suhu normal. Ya, tetapi ada seseorang itu ketika dia bersuhu tubuh 30 derajat Celcius maka sudah merasakan demam. Itu juga ada yang begitu. Ada yang sudah terbiasa dengan 37 derajat Celcius, itu juga ada. Tetapi untuk kisaran normalnya itu adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kemudian disebabkan karena apa kok demam itu? Kok sampai 38, 37? Itu disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding biasanya. Ya. Dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Jadi kita itu tetap memproduksi panas ya. Lah sekisar berapa? Normalnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Lah itu karena apa kok kita bisa memproduksi suhu panas itu? Nah, itu karena apa? Ada energi yang masuk pada diri kita. Berupa apa itu ya? Berupa makanan, berupa nutrisi yang kita konsumsi, itu adalah energi. Nah, itu memproduksi panas. Nah, ketika kita sampai panas, itu bagaimana? Penyebabnya apa? Produksi panas kita itu tidak sebanding dengan pengeluaran. Nah, ya. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Nah, panas itu juga bisa diartikan penolakan karena di dalam tubuh kita ada bakteri ataupun virus. Nah, kalau misalkan kondisi energi panas itu ketika kita melawan bakteri tidak bisa kita kalah, maka kondisi panas itu akan tetap berlangsung. Ketika saat perang dengan virus kita berhasil, kita mampu mengalahkan, maka nanti akan terjadi keseimbangan suhu. Berarti kita menang, sementara untuk penyakitnya baik itu virus maupun bakteri kalah. Nah, itu ya. Itu adalah protek di dalam tubuh kita. Nah, ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjadi demam? Nah, ya, ini ya gambarnya tadi ya. Oke. Nah, dokter menyarankan, nah ini dokternya ya, kalau kita sudah terjadi, kalau suhu kita demam, maka apa yang harus kita lakukan? Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Maka disarankan lebih banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Nah, jadi ketika kita demam, ya obat pertama yaitu lebih banyak apa? Lebih banyak minum air putih. Karena apa? Kita pengeluaran cairan dalam tubuh kita itu juga banyak pada saat demam. Untuk menggantikan cairan yang keluar itu, maka kita harus mengkonsumsi atau minum air putih sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalkan kencing terus Bu, gimana Bu? Enggak apa-apa, itu apa istilah Jawanya itu menggelontor suhu tubuh kita yang panas tadi supaya keluar. Sehingga pengeluaran itu bisa lewat keringat, bisa lewat urin. Enggak apa-apa. Sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus, maka suhu panas itu akan keluar. Sehingga kita terjadi keseimbangan suhu. Nah, tips ketika terjadi demam.
Yang pertama, hindari memakai selimut yang tebal. Sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh kita. Dan cukup banyak beristirahat. Jangan malah kebalik. Biasanya kalau kita demam itu justru selimutan ya. Iya, selimutan kemudian berukut gitu, jangan ya. Karena apa? Nanti panas tidak bisa keluar. Ya. Sekarang perubahan akibat suhu. Nah, akan terjadi pemuaian dan penyusutan. Jadi ketika terjadi peningkatan suhu atau penurunan suhu, apa yang terjadi? Kalau ada peningkatan suhu, maka akan terjadi pemuaian. Kalau ada penurunan suhu, maka apa yang terjadi? Sebaliknya akan terjadi penyusutan. Nah, apa itu pemuaian? Pemuaian itu bertambahnya ukuran, baik panjang, luas, atau volume suatu benda. Kalau penyusutan, berkurangnya ukuran, panjang, luas, atau volume suatu benda. Nah, ya. Ini kalau dilihat secara zatnya, partikelnya, nah ya, ini pada suhu dingin. Posisi partikelnya begini. Ya, agak rapat ya. Menyusut sehingga partikelnya lebih rapat. Tetapi ketika terjadi peningkatan suhu, misalkan suhu panas lah, ini akan terjadi kerenggangan. Nah, kerenggangan inilah kalau pada zat padat akan terjadi penambahan. Baik itu penambahan panjang, volume ataupun luas lah. Pertambahan panjang pada benda padat diakibatkan getaran partikel zat padat sehingga jaraknya semakin jauh. Nah, ini jaraknya kan semakin jauh ya. Semakin jauh itu dibuktikan secara fisik akan semakin panjang, semakin luas ataupun semakin besar volumenya. Bukan karena ukuran partikel yang membesar. Jadi hanya jaraknya saja dari partikel itu yang mengalami apa? Pelebaran jarak, bukan partikelnya semakin besar, tidak, hanya jaraknya saja ya. Yang pertama, nah, ya, jadi semua zat ketika ada kenaikan suhu maka akan terjadi pemuaian, baik itu zat padat, zat cair maupun zat gas. Tadi Bu Nur sudah mengungkapkan ya, untuk zat padat misalkan besi kita panaskan sampai 200 derajat Celcius, maka akan terjadi pertambahan panjang. Zat cair contohnya air, dimasak sampai mendidih. Nah, akan memuai, akan mendidih umep, sehingga volumenya akan semakin apa? Semakin meningkat. Kalau kita masak di panci kita kan akan apa? Mumbul gitu ya. Ya, akan naik ke atas. Itu adalah memuai. Tetapi kalau dipanaskan terus-menerus, akan apa? Terjadi apa? Penguapan, sehingga ada partikel-partikel yang hilang. Gas juga begitu, dicontohkan Bu Nur tadi ketika kita memompa apa itu atau mengisikan gas pada roda sepeda. Nah, ketika roda itu kita gunakan untuk berjalan, kita naiki, kemudian pada suhu panas dia akan meletus. Nah, karena gas yang ada di dalam roda itu akan memuai ketika pada suhu panas. Yang pertama yaitu muai padat dulu ya. Nah, pemuaian untuk zat padat itu bisa terjadi yang pertama yaitu muai panjang. Nah, secara matematis muai panjang itu pertambahan panjangnya itu bisa ditulis ini. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Apa itu Bu? Nah ya, ini keterangannya.
L itu apa? L itu adalah panjang benda akibat pemuaian. Ya, jadi setelah terjadi peningkatan suhu, maka pertambahan panjangnya berapa itu dilambangkan dengan L. Kemudian L0 itu adalah panjang benda mula-mula. Nah, jadi sebelum ada penambahan suhu, sebelum ada kenaikan suhu, maka diukur dulu benda tersebut semula suhu panjangnya berapa. Nah, jadi kita tahu nanti setelah terjadi penambahan suhu, maka panjangnya menjadi berapa. Nah, kalau misalkan kita tidak pakai mengukur panjang awal, kita kan nggak tahu nanti penambahannya berapa ketika terjadi penambahan suhu. Nah, itu dilambangkan dengan L0, panjang benda mula-mula. Jadi harus diukur dulu sebelum terjadi penambahan suhu. Kemudian alfa ini adalah koefisien muai benda. Nah, untuk koefisien muai benda ini para ahli sepakat ini sudah ada data dari masing-masing zat, masing-masing benda itu sudah ada harga untuk koefisien muai panjang. Baik itu aluminium, besi, tembaga, itu sudah ada. Sehingga untuk harga alfa itu sudah ada. Tinggal nanti ketika ada soal, maka harga alfa itu nanti bisa dilihat dari data. Biasanya pada soal-soal diberikan data untuk alfa. Kemudian dikali delta T. Apa delta T? Delta T itu adalah perubahan suhu. Contoh, misalkan suhunya semula 35 derajat Celcius. Panjang besi itu 25. Ketika dinaikkan menjadi 200, maka panjangnya menjadi berapa? Nah, jadi delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, perubahan suhu berarti cara menghitungnya bagaimana? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, ya. Oke. Ini nanti Bu Nur berikan contohnya ya, contoh soalnya. Kemudian yang kedua, zat padat itu juga bisa terjadi muai luas. Nah, ya. Muai luas itu pada dasarnya sama dengan muai panjang, tetapi koefisien muainya itu dikalikan 2 atau memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Sehingga kalau misalkan yang diketahui data itu adalah koefisien muai panjang alfa, maka kamu harus mengalikan 2 dulu untuk menuju ke muai luas. Jadi 2 dikali alfa atau 2 dikali alfa itu juga bisa dilambangkan sebagai beta. Nah, ya, lambangnya ini beta. Misalkan di situ tidak ada lambang beta, tetapi diberikan data alfa, maka kamu kalikan 2 dulu. Baru itu sama dengan beta. Kalau misalkan di soal itu sudah ada data beta, maka langsung dikalikan. Tidak pakai dikalikan 2. Langsung dikalikan rumusnya. Nah, secara matematis dapat kita tulis begini. Nah, ya. A itu adalah luas. Nah, ini keterangannya. Nah, ya. A itu adalah luas setelah pemanasan. A0 itu adalah luas sebelum dipanaskan. Jadi luas mula-mula. Kemudian 1 ini adalah ekuivalennya ditambah B atau beta. Nah, koefisien muai luas. Kalau misalkan ini tidak ada, bisa diganti 2 kali alfa. Nah, kalau misalkan data yang ada hanya alfa, tidak apa-apa, itu sama dengan beta. Tetapi harus dikalikan 2. Kemudian dikali delta T. Nah, delta T itu sama, yaitu perubahan suhu. Selisih suhu berarti dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian yang ketiga yaitu zat padat itu juga bisa terjadi muai volume atau ruang. Nah, kalau muai ruang,
maka besarnya berapa? Sebesar 3 kali koefisien muai panjang atau 3 dikali alfa. Kalau misalkan data yang ada pada soal itu tidak alfa, gamma, maka nanti ada data langsung gamma itu sendiri. Sehingga langsung dimasukkan pada rumus yang ini. Nah, ini adalah rumus untuk muai volume atau ruang. Nah, ya. Jadi berapa pertambahan volumenya? Nah, ini penambahan volumenya ini delta V ya. Sama dengan V0 atau volume awal, harus dihitung dulu volume awal berapa. Kemudian dikali 1 ditambah gamma, atau kalau misalkan data gamma tidak ada, hanya ada data alfa, maka harus dikalikan 3 dulu. 3 kali alfa. Nah, itu sama dengan gamma. Kemudian dikali delta T atau perubahan suhunya. Nah, ya. Ini apa sih Bu pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Contohnya pada apa Bu? Nah, ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Celah rel kereta api. Nah, ya. Ini ada celahnya sedikit ini ya. Nah, ini digunakan apa? Kok dikasih celah ini? Ini digunakan ketika terjadi suhu yang sangat panas di alam, maka besi itu akan memuai, akan mengalami pertambahan panjang, sehingga celah ini dimungkinkan ketika terjadi muai panjang. Nah, sudah ada ruangnya, sehingga ketika terjadi pemuaian ini nanti tepung atau nyambung. Ketika menyusut ya enggak apa-apa, akan terjadi penyusutan, akan terjadi pengurangan panjang. Nah, ini memberi ruang ketika terjadi pemuaian pada suhu panas. Supaya tidak terjadi begini. Ketika jalan atau rel kereta api itu dibuat langsung lurus jros, tidak ada celahnya, maka yang terjadi ketika terjadi kenaikan suhu akan terjadi pembelokan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Akan apa? Akan terjungkal kereta apinya. Akan terjadi kecelakaan karena tidak diberi ruang atau celah untuk terjadinya pemuaian. Sama seperti pada jendela ya, jendela rumah kita. Kan ada apa itu namanya? Kusennya. Nah, ya. Jadi di kusen di dalamnya itu ada ruang atau celahnya. Lah, itu terjadi ketika terjadi kenaikan suhu yang sangat panas seperti sekarang ini ya, suhunya kemarau atau musim kemarau pada suhu panas. Lah, itu kaca itu akan terjadi pemuaian. Sehingga tukang itu sudah ngerti. Nah, dia juga menerapkan konsep dalam ilmu fisika yaitu pemuaian. Nah, para tukang itu pintar ya. Berarti dia pada saat masang daun jendela itu di dalamnya sudah diberi ruang atau celah untuk terjadinya pemuaian kaca. Kalau misalkan tukangnya tidak mengerti konsep pemuaian, akan dipas itu tidak ada celah di kusennya. Sehingga ketika terjadi panas, maka kaca memuai karena tidak dikasih celah, maka akan pecah. Nah, ya. Iya. Nah, ya, saya ucapkan terima kasih. Itu materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu suhu dan pemuaian, dan dibuktikan atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Nur akhiri. Sebelum Bu Nur akhiri, nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, supaya Bu Nur mengetahui pada hari ini kamu paham atau belum materi tentang suhu. Ya, Bu Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.